Kemuliaan bagi ya Raja kita. Silakan duduk kembali saudara. Bagi orang tua yang membawa anak-anak yang di atas 1 tahun saudara, Anda bisa bawa ke bawah, ke BKC ada kebaktian untuk anak-anak. Dan saya percaya seperti minggu lalu saya sampaikan, biar kita membagikan warisan iman. Dan setiap orang-orang tua juga concern kepada anak-anak kita bukan cuma pendidikan sekuler, tapi juga pendidikan imannya. Setuju? Katakan amin. Beberapa orang di antara kita minta izin untuk sejak kemarin sehingga Senin karena libur besar saudara, ada yang keluar kota, tapi kita tidak mengurangi sukacita kita. Dan kalau Anda hari ini hadir beribadah, saudara adalah orang-orang yang spesial, yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Saudara, hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman dengan judul Yerusalem Baru. Saudara-saudara, ternyata Alkitab kita menjelaskan dengan detail seperti apakah Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru ini adalah gambaran tentang surga yang menjadi pengharapan setiap kita. Mengapa disebut Yerusalem baru? Kalau ada Yerusalem baru, berarti ada Yerusalem lama. Dan Anda tahu, Yerusalem, kota yang Yerusalem lama ada di Israel, saudara, itu adalah kota yang artinya adalah kota damai. Tapi ternyata, saudara, sejak sekian lama, kota itu tidak ada damai sejahtera sama sekali. Itu menandakan di dunia ini, saudara, tidak ada tempat yang memberi damai yang kekal. Dan tapi Tuhan janji, hanya di dalam Yesus Dia akan memberikan Yerusalem baru, tempat yang penuh dengan sukacita dan tempat yang tidak lagi ada air mata. Itulah surga yang mulia. Katakan amin, saudaraku. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara lihat dalam Wahyu 21, lihat pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 lebih dulu. Wahyu 21 ayat 10 sampai ayat 12, saya dorong saudara kalau bisa Anda baca seluruh pasal dari Wahyu pasal 21. Ayat yang ke-10 kita lihat. Lalu di dalam roh, ia, malaikat Tuhan, membawa aku, Rasul Yohanes, ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia, malaikat itu menunjukkan kepadaku, kepada Rasul Yohanes, kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis atau berlian sekarang, jernih seperti kristal. Ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Lompat ayat 19 sampai 21. Dari Wahyu 21 ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dahsyatnya luar biasa, indahnya, kayanya luar biasa. Dasar yang pertama batu yaspis atau berlian sekarang. Dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, ayat 20, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung, saudara. Ada 12 jenis batu permata yang menjadi tembok Yerusalem baru, saudara. Dan Anda lihat tidak ada batu akik di sana, saudaraku. Ayat 21, mari baca sama-sama. Keras, 2, 3. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, betapa besarnya mutiaranya. Terus, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, keras, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca yang bening. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan memperlihatkan kepada Rasul Yohanes? Bahkan akhirnya dicatat di dalam Alkitab sehingga kita bisa membaca dan mempelajari tentang surga atau Yerusalem baru. Saudara-saudara, tujuannya adalah agar kita sadar bahwa kehidupan di dunia sekarang ini hanyalah sementara. Kata bersama saya, hidup di dunia hanya sementara. 2, 3.
Saudara-saudara, paling banter 80 tahun, paling top 100 tahun, saudara. Kita hanya ada di dunia, saudara. Tapi saudara-saudara, selebihnya adalah pilihannya surga atau neraka. Itu sebabnya saudara, jangan cuma mengejar apa yang di dunia, yang sebentar satu hari kelak akan kita tinggalkan. Tapi kejarlah juga sesuatu yang kekal. Katakan amin. Mengapa Tuhan memperlihatkan Yerusalem baru atau surga? Agar ketika kita mengikut Yesus, pengharapan kita akan Yesus tidak pernah padam. Percayalah saudara-saudara, ada tempat Yerusalem baru yang Tuhan sediakan buat kita, yang tidak seperti yang dunia ini. Dunia lembah air mata, dunia penuh dengan pergumulan. Tapi terpercayalah, surga yang mulia, tempat yang terindah dan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Tapi jangan berkata begini, mumpung pendeta kalau begitu, mumpung utang saya banyak, mumpung persoalan saya banyak, cepat saja saya minta Tuhan pulang ke surga. Jangan saudara, kalau Anda diberi Tuhan kesempatan hidup, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Katakan amin. Kenapa Tuhan memperlihatkan kepada Rasul Yohanes dan kepada kita, Yerusalem baru atau surga, agar kita belajar bagaimana rahasia untuk kita menikmati surga yang mulia atau Yerusalem baru. Siapa di sini yang hari ini mau berkata, saya mau masuk Yerusalem baru, saya mau masuk surga yang mulia. Kata bersama saya rindu ke sana Tuhan. 2, 3. Nah saudara-saudara, ternyata jika kita simpulkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bayangkan surga atau Yerusalem baru ternyata terbuat dari 3 bahan. Yang pertama dikatakan tadi, pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Kata bersama saya, dari mutiara. 2, 3. Yang kedua saudara-saudara, temboknya terbuat dari 12 jenis batu permata. Kata bersama saya, batu permata. 2, 3. Dan yang ketiga, ternyata jalannya surga nanti terbuat dari emas tulen yang murni. Kata bersama saya, emas tulen yang murni. 2, 3. Nah saudara-saudara, kenapa kita diperlihatkan dari Alkitab tentang itulah bahan dasar daripada surga? Saudara, ternyata kalau kita belajar, saya yakin semua bagian Alkitab itu pasti ada pengertian-pengertian rohani yang Tuhan mau kita belajar dalam kehidupan sekarang ini. Bagaimana kita bisa masuk surga? Bagaimana kita bisa menikmati Yerusalem baru? Mari kita belajar dari 3 bahan dasar ini. Ada 3 hal yang Tuhan mau kita mengerti. Yang pertama, tayangkan pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Lihat, pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Kata bersama saya, pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. 2, 3. Nah saudara-saudara, ini gambaran apa? Ini adalah gambaran kita ini diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus. Mungkin saudara berkata, Pak hubungannya apa? Mari kita belajar saudara. Tahukah saudara bahwa Yesus berkata, aku adalah pintu. Saudara-saudara, tidak ada pintu yang lain untuk menuju ke surga. Tidak ada jalan yang lain untuk menuju ke surga kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin tadi saudara berkata, loh Pak, kan katanya Yerusalem baru kan ada 12 pintu gerbang Pak. Ada 12 pintu gerbang Pak. Ada 3 pintu dari setiap 4 sisinya. Tapi saudara-saudara, memang kita mengerti 12 adalah angka sempurna. Tapi jalan ke surga hanya 1 jalan melalui Yesus. Katakan amin saudara. Dan 12 pintu dari 4 sudut ini bicara apa saudara? Tuhan menyelamatkan dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Tuhan tidak hanya memilih 1 bangsa, tapi Tuhan juga menyelamatkan kita termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin saudara. Nah saudara tahu ternyata mutiara next itu didapatkan manusia tanpa membutuhkan proses dari usaha manusia. Ketika seseorang menemukan mutiara di dalam kerang, saudara-saudara, maka tidak butuh lagi diproses. Kenapa? Karena jika kerang tersebut atau mutiara tersebut dipoles, maka keindahannya justru akan hilang. Kalau mutiara yang indah itu akannya dipoles, diamplas, pakai mesin dan sebagainya, justru akan menjadi hancur, menjadi serpian bubuk kapur yang tidak punya nilai.
Saudara-saudara, ini gambaran apa, saudaraku? Bahwa ternyata pintu gerbang mutiara kita diselamatkan hanya karena iman percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini bukanlah usaha manusia, ini bukanlah upaya manusiawi kita, tapi kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Ingat, mutiara dihasilkan karena proses kesakitan yang dialami kerang tersebut. Ketika dia buka mulutnya, buka kerangnya, saudara, dan ada butir pasir yang masuk, yang perih menyakitkan. Akhirnya kerang itu mengeluarkan aliran atau lapisan atau cairan saliva yang terus akhirnya membungkus batu mutiara yang pasir yang sakit itu, saudara, menjadi mutiara yang indah. Nah, saudara-saudara, lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mutiara ini gambaran tentang penderitaan Yesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, baca sama-sama 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman, bukan karena perbuatan. Terus, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa, baca keras? Pemberian Allah. Mari kita baca sama-sama ayat 9. 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Terus apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan, saudaraku. Bahwa ternyata kita ini bisa diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Saudara-saudara, perhatikan. Ada banyak orang berpikir yang penting saya banyak buat baik. Yang penting saya banyak buat amal. Bahkan saya banyak puasa. Bahkan saya ciak-jai. Tidak makan daging. Hanya makan sayur dan nasi putih. Supaya apa? Supaya saya diampuni dosa saya. Supaya apa? Supaya saya diselamatkan. Bahkan saya memberi banyak persembahan di gereja. Saya memberi perpuluhan saya. Saya memberi korban saya. Supaya dosa saya diampuni. Saya mau beritahu sama saudara, itu pengertian yang salah. Kita tidak dapat menebus dosa kita karena perbuatan baik kita. Setuju? Katakan amin, saudara. Tetapi kita bisa diampuni, kita bisa diselamatkan karena ada Tuhan Yesus yang telah rela mati menebus dosa saya dan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga saudara-saudara, apakah kemudian kita tidak perlu memberikan korban dan sebagainya? Nanti kita pelajari. Tapi ingat, salah kalau engkau berpikir, saya banyak berdoa, saya banyak ke gereja, supaya saya diampuni, supaya saya selamat. Tidak. Itu semua bicara tentang upah, saudara. Tapi saya dan saudara bisa selamat seperti mutiara tadi, bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, namun karena anugerah pemberian Tuhan. Karena kita beriman, percaya kepada Yesus. Katakan amin. Anda tahu, saudara, satu hari ketika kota New York City dipimpin oleh seorang mayor atau wali kota, di awal tahun 1900-an, saudara, seorang wali kota yang bernama Fiorello, saudara, LaGuardia. Fiorello LaGuardia ini, saudara, selain dia menjadi mayor atau wali kota, tapi juga ketika malam hari, terkadang dia menjadi hakim juga dalam pengadilan di malam hari. Anda tahu, saudara, tahun-tahun itu ada krisis ekonomi yang parah atas Amerika. Ternyata satu saat ketika Fiorello LaGuardia sedang mengadili, ada sebuah kasus, saudara, di mana ada seorang pria yang tertangkap dan dinyatakan bersalah karena mencuri sekerat roti. Ia memohon ampun karena ia telah mencuri roti itu demi memberi makan bagi keluarganya yang sedang kelaparan. Apa yang terjadi, saudara? Lalu hakim ini, Fiorello LaGuardia, berkata, hukum adalah hukum. Kamu telah mencuri dan berbuat kesalahan, maka kamu tetap harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan akhirnya LaGuardia berkata, karena itu saya harus mendenda kamu dengan jumlah $10. Tahun itu, saudara, jumlah $10 besarnya bukan main. Saudara-saudara, dengan tegas hakim ini berkata, hukum tetap hukum. Kamu harus membayar denda $10.
Pria ini dengan linangan air mata mengaku bahwa dia orang miskin, gak punya uang. Tapi hakim tetap berkata, hukum tetap hukum. Kamu harus tetap bayar denda $10. Dan akhirnya saudara, hakim Fiorello LaGuardia ini, dia keluarkan dompetnya. Dan dia ambil uang $10 miliknya. Dan dia jalan kepada pria yang dihukum ini. Dan dia berkata, ini terima uangku $10. Dan sekarang menjadi milikmu, langsung bayar kepada petugas negara. Dan dia berkata kepada semua yang hadir, tolong kalian semua, keluarkan dari dompet kalian 50 sen setiap orang. Kumpulkan. Dan setelah dikumpulkan saudara, mereka beri uang itu membantu orang pria yang miskin itu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tahukah saudara-saudara, pria ini gambaran kita. Kita tidak dapat menebus dosa kita. Kita tidak mampu membayar hutang dosa kita karena kebaikan kita. Tidak bisa. Namun puji Tuhan, hukum tetap hukum. Upah dosa adalah maut. Tapi syukur bagi Tuhan, dia hakim yang maha kasih. Dia rela bayar semua harga dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya, supaya kita diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan tahukah saudara-saudara, di atas gunung Kalvari, di atas Golgota, waktu itu ada 3 salib. Kalau di sini sekarang hanya ada 1 salib. Tapi waktu itu ada 3 salib. Yang pertama, salib yang pertama, di situ tergantung seorang pria yang sekarat di dalam dosa karena ia tidak mau menerima Yesus. Salib yang kedua, di sebelah satunya, tergantung seseorang yang sedang sekarat, tetapi dia mau bertobat dari dosanya dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus yang ada di tengah. Di salib yang tengah tergantunglah seseorang yang sedang sekarat bagi dosa kita. Dia dapat mati bagi orang lain. Karena Yesus adalah Allah yang tidak pernah berdosa. Dan salib Yesus yang di tengah menjadi jembatan antara pria yang pertama yang menolak Yesus yang ada di neraka. Dan pria yang satunya yang menerima Yesus yang ada dalam keselamatan surga. Yesus adalah jembatan antara neraka dan surga. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa atau ke surga tanpa melalui Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara, memang orang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Ke gedung gereja ini bisa lewat sana, lewat belakang, lewat depan. Yang penting tujuannya kan sama. Saya mau beritahu memang saudara-saudara, ke gedung ini banyak jalan. Tapi saya mau beritahu Alkitab tetap berkata, jalan ke surga satu-satunya hanya kalau saudara dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab kita berkata, tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun juga. Di dalam nama nabi-nabi tidak ada keselamatan kecuali hanya satu nama. Siapa namanya? Wah, kayaknya belum yakin. Siapa namanya? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, itu sebabnya hari ini kalau ada saudara yang hadir maupun Anda yang menyaksikan dari internet, mari kalau ada saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, setelah itu saudara perlu dibaptis secara selam di dalam air. Kalau saudara ada yang hadir yang belum dibaptis, segeralah daftar untuk kau betul-betul menerima keselamatan dengan tanda Anda dibaptis selam. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, 12 pintu gerbang mutiara, gambaran pengorbanan Yesus sempurna atas setiap kita. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Lihat, ini masih tetap dalam konteks Wahyu 21 tentang Yerusalem baru. Mari kita lihat Yesus berkata apa. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mari kalimat terakhir baca sama-sama. 2, 3. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma
dari mata air kehidupan. Keselamatan dalam Yesus cuma-cuma, gratis. Bukan karena upaya kita. Mutiara tidak perlu dipoles lagi, tapi mutiara sudah indah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, syukur. Nah, saudara-saudara, satu hari Presiden Abraham Lincoln ketika sedang berkuasa, ketika mendekati 4 of July, hari kemerdekaan Amerika, maka hari itu saudara dia menetapkan sebuah hukum. Setiap 4 of July, Presiden Amerika akan membebaskan orang-orang yang akan diberi amnesti dari penjara. Hari itu saudara, berita itu menyebar kemana-mana. Presiden Abraham Lincoln masuk ke sebuah penjara. Ketika dia melewati sel penjara, orang-orang narapidana teriak, "Presiden, Mr. Presiden, aku tidak bersalah, aku orang baik-baik, tapi aku difitnah," dan sebagainya. Yang lain lagi teriak, "Mr. Presiden, kesalahanku cuma kecil, tapi aku dihukum berat," dan sebagainya. Semua orang, saudaraku, berteriak merasa diri tidak salah. Mr. Presiden hanya lihat dan dia terus jalan ke dalam. Dan Anda tahu saudara, semua narapidana yang lain teriak hal yang serupa. Tapi ketika Mr. Presiden Abraham Lincoln sampai ke penjara sel yang paling dalam, ada seorang pria gondrong dengan tertunduk, dengan linangan air mata, dia berkata, "Mr. Presiden, aku sadar aku orang berdosa. Aku sadar aku telah buat banyak perbuatan kriminal. Dan aku memang layak dihukum berat. Tapi Mr. Presiden, seandainya hari ini Mr. Presiden mau membebaskan saya tahu itu adalah pemberian yang terbaik yang saya terima. Dan saya berjanji, saya tidak akan pernah mengulangi lagi semua kesalahan saya. Karena saya sadar bahwa Mr. Presiden telah membebaskan saya dengan linangan air mata." Maka Presiden Abraham Lincoln berkata pada ajudannya, "Bebaskan dia, sebab justru dia yang layak terima pengampunan." Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Justru ketika kita sadar kita orang berdosa, kita sadar kita tidak diselamatkan karena semua kebaikan kita, namun kita minta anugerah Tuhan karena iman percaya, justru kitalah yang mendapatkan surga yang mulia. Katakan amin. Tapi pertanyaan yang kedua, saudara, "Pak, saya sudah terima Yesus, tapi kenapa saya masih terus hidup dalam pergumulan? Saya sudah terima keselamatan dalam Yesus, tapi kenapa masih banyak tantangan dalam hidup saya?" Mari kita belajar yang kedua, saudara. Ternyata bagaimana cara kita masuk Yerusalem baru atau sorga. Lihat tadi temboknya terbuat dari 12 batu permata. Saudara-saudara, ini adalah gambaran apa? Gambaran kita harus lulus dari setiap proses pembentukan Tuhan. Kata bersama saya, lulus dari proses pembentukan Tuhan. 2, 3. Apa hubungannya? Mari kita belajar, saudara. Batu permata itu baru bernilai dan menarik setelah melalui proses pemotongan serta pemolesan yang menyakitkan. Anda tahu batu permata apapun waktu ditemukan pertama jelek dan tidak berbentuk dan tidak bernilai tinggi. Tapi harus melalui proses pemotongan, pemolesan yang menyakitkan. Seandainya batu itu bisa teriak sakit waktu dipoles, waktu dipotong. Tapi mau tidak mau itu harus supaya apa? Supaya permata hidup kita menjadi indah dan bernilai. Katakan amin, saudara. Saya masih ingat tahun kemarin waktu kami bawa rombongan ke Israel. Doakan tahun depan juga kalau Tuhan berkenan kita akan bawa juga rombongan ke Israel. Imani supaya saudara bisa ikut. Katakan amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Amin itu ya dan jadi. Amin, saudara. Cuma ngamenin aja. Duitnya mana, Pak? Suratnya bagaimana? Aminin aja. Katakan amin. Yes. Nah, saudara, Anda tahu, kami di sela-sela acara yang padat, kami dibawa mampir ke sebuah pabrik batu permata. Pabrik yaitu saudara berlian. Menurut tour guide kami, ini Israel itu adalah pabrik pemolesan, pemotongan batu permata berlian yang terbaik di dunia. Menurut mereka, saudara ya. Nah, setelah waktu kita lihat sana, dijelaskan dari batu biasa, batu permata yang masih berbentuk, sudah mulai dipoles, dipotong dan sebagainya, sudah. Ya, memang ternyata setelah itu sudah ditanya, siapa yang mau beli? Silakan lihat, tertarik enggak?
Saya ditanya sama tour leader saya, mau beli Pak? Cuman lihat-lihat. Loh kenapa? Di rumah gula saya terlalu banyak. Anda tahu? Kan berlian kan sama kayak gula, ya kan sama mirip. Ya saya berkata, hobi saya berbeda, hobi saya mengumpulkan harta di surga, bukan yang di bumi. Saya bilang gitu ya. Kenapa? Pakai bahasa diplomatis, supaya apa? Tidak ditodong, harus beli. Saudara. Tapi ternyata ada rombongan kita yang hebat. Orang Indonesia itu hebat-hebat. Bayangin saudara, dia mulai tertarik, dia tawar. Harga ditawarkan $7.500. Dia bisa tawar $2.000. Kok bisa begitu Pak? Hidup Indonesia, saudaraku. Karena tawar-menawar belum selesai. Akhirnya saudara kami yang lain cuma tungguin, bengong, saudara. Setelah dijelaskan, saudara, akhirnya kami dibawa bus kami pulang ke hotel dulu. Khusus orang itu sudah dijanjiin nanti akan diantar pulang ke hotel dengan mobil khusus dari pabrik tersebut. Anda tahu saudara, akhirnya waktu makan malam saya ketemu, saya tanya, gimana? Jadi beli? Oh jadi beli. Ya, berapa kenanya? 2.500. Hebat saudara, dari 7.000 kena berapa? 2.500. Hidup Indonesia, jago tawar menawar yang hebat saudara. Tapi saudara, saya belajar begini. Di sana dalam proses diceritakan begini. Nilai sebuah permata atau berlian itu ditentukan oleh 3C. Yang pertama yaitu clarity atau kejernihan. Kalau batu itu saudara-saudara warnanya enggak jernih tapi buram, itu nilainya lebih rendah dibanding dengan berlian yang batunya jernih. Penilaian yang kedua yaitu apa saudara? Cuttingnya, potongannya. Semakin banyak sisi-sisi potongannya, Anda lihat tadi, ya Anda imani, katakan amin. Cuma lihat aja, katakan amin. Anda mau punya banyak? Di dalam nama Yesus terjadilah, amin. Tapi jangan lupa saudara, di sini kita buat anting-anting atau kalung, di sana di surga nanti cuman tembok, saudara. Amin saudara. Ya. Kita punya Bapak yang kaya, amin saudara. Nah lihat, semakin banyak potongan sisi-sisinya, itu akan semakin mahal. Terus yang ketiga apanya? Karatnya, besar batunya. Ya, Anda tentu tahu kan 1 karat dibanding dengan 10 karat, harganya beda saudara. Anda tahu berlian kalau hanya sebesar biji jagung aja, ya saudara, mungkin bisa beli beberapa mobil saudara. Nah Anda tahu saudara, ternyata 3 ini menentukan termasuk potongannya. Saudara tahu enggak? Batu permata ini gambaran kehidupan saya dan saudara. Makanya jangan heran, jangan pernah marah dengan Tuhan. Ikut Yesus, sudah percaya Yesus, sudah setia sama Yesus, kok banyak masalah ya? Kok masih banyak pergumulan ya? Anda pernah enggak ngalami ada orang-orang di sekitar saudara yang kata-katanya tajam kayak pisau potong yang menyakitkan. Pernah ngalami enggak? Kok diam semua? Ada Pak, kata seorang istri. Siapa? Suami saya Pak. Suami saya Pak, kalau ngomong Pak nyakitin hati saya. Bu, jangan lalu kemudian ibu pecat suami. Lalu mau cari suami perjanjian baru, jangan Bu. Amin. Nah Anda harus percaya, itu suami dipakai Tuhan. Loh Pak kok dipakai Tuhan gimana? Ya memang nanti dia diproses sendiri, amin. Diizinkan Tuhan untuk apa? Motong hidup kita. Kayak pisau itu, kayak batu yang harus dipotong. Celas, aduh sakit. Tapi Anda tidak boleh bersungut-sungut. Anda harus bersyukur karena Tuhan pakai itu untuk membentuk hidup kita semakin indah di mata Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pendeta, istri saya pendeta, perkataannya pendeta, nyakitin saya terus. Pak, belajar percaya. Istri pisau yang tajam memang. Motong hidup kita, motong kesombongan kita, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita semakin indah di mata Tuhan. Katakan amin. Ya toh? Saudara-saudara di tempat pekerjaan pernah enggak nemuin orang yang perkataannya nyakitin hati saudara? Pernah enggak? Pernah. Lihat kanan kiri katakan, pastikan bukan kamu yang menyakiti. Bilang saudara. Ya kan? Kenapa saudara? Itu diizinkan Tuhan untuk apa? Memproses hidup kita. Dan saudara-saudara selama engkau belum lulus, kemanapun engkau pergi, engkau mungkin tidak tahan pindah dari satu kerjaan ke pekerjaan yang lain. Karena ada orang-orang yang menyakitkan saudara dan engkau jadi pahit. Engkau pindah dari satu gereja ke gereja lain karena engkau tidak tahan ada orang yang menyakitkan saudara. Percayalah kemanapun engkau pergi. Selama kita belum lulus, ibarat anak SD kelas 5.
Nggak naik kelas belum lulus dari sebuah sekolah. Dia pindah ke sekolah baru. Percayalah dia nggak mungkin langsung bisa kelas 6. Tetap harus ngulangi lagi kelas 5. Persoalannya, masalah ujiannya tetap harus sama. Itu sebabnya ketika Tuhan izinkan ada persoalan pergumulan dalam hidup kita yang membuat engkau seolah-olah sakit, jangan pernah sakit hati, belajar mengucap syukur, belajar lepaskan pengampunan, belajar dari itu semua. Di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dua temboknya terbuat dari 12 batu permata. Gambaran apa, saudara? Proses Tuhan dalam hidup kita harus tuntas. Kata bersama saya, harus tuntas. 2, 3. Dalam kehidupan kita. Lihat, Pak, masa begitu, Pak? Lihat Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Lihat, ini ayat dalam perjanjian baru loh. Paulus yang ngomong. Jangan salah mengerti. Mari kita lihat. Paulus berkata apa? Yuk baca sama-sama ayat 29. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan, baca keras, bukan saja untuk percaya kepada Yesus. Terus apa baca keras? Kok enggak berani baca keras? Melainkan juga untuk apa? Menderita untuk dia. Ada pergumulan, ada suffering. Apa itu maksudnya? Lihat ayat 30. Penderitaan dalam Yesus maksudnya apa? Ayat 30, baca sama-sama. 2, 3. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat kepadaku, kata Paulus. Dan yang sekarang kamu dengar juga tentang aku. Paulus nulis ayat ini di mana? Dia sedang ada di dalam penjara di kota Roma. Dia difitnah. Dia disalah mengerti, dia dipenjarakan, dia dihajar, dia dipukul, saudara-saudara. Dan itu semua adalah proses Tuhan agar apa? Agar kita ikut menderita bersama Kristus. Tapi percayalah, ujung-ujungnya bukan karena dia Bapak yang jahat, tapi supaya kita akhirnya dibentuk, dipotong, dipoles menjadi permata-permata yang indah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, hidup kita itu ibarat kayak layang-layang. Kata bersama saya, seperti layang-layang. 2, 3. Saudara pernah main layang-layang? Pernah main layang-layang? Yang enggak pernah, kasihan deh lu, saudara. Anda tahu, layang-layang bisa terbang kalau ada apa? Angin. Kalau anginnya semakin kenceng, layang-layangnya cepat terbang enggak? Semakin cepat terbang. Dan layang-layang memang tercipta harus menghadapi angin untuk bisa terbang. Kalau tidak ada angin, layang-layang tidak bisa terbang. Anda harus percaya. Justru kalau Tuhan izinkan ada angin badai dalam hidup saudara, ada pergumulan, ada tantangan, itu tujuannya supaya bukan menghancurkan kita, supaya saya dan saudara bisa di layang-layang semakin terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, lihat. Beberapa hari ini angin badainya namanya Ishak. Ishak biasanya yang baik di Alkitab, tapi kali ini biasanya Ishak berkorban. Kali ini Ishak membawa korban, saudara. Ya, hurricane Ishak, saudara tahu? Dan ternyata saudara, kita belajar. Tetapi ketika kita seperti layang-layang, ketika ada angin badai semakin terbang tinggi, tapi pastikan agar benang hidup kita tetap ada di tangan pemilik kita. Jangan sampai putus. Karena kalau sampai benang itu sudah putus, layang-layangnya akan habis, hilang. Saudara tahu, pastikan dalam pergumulan, tangan Tuhan pemilik kita tidak pernah putus dari hidup kita. Pastikan kita tetap berhubungan akrab dengan dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan percayalah saudaraku, tangan pemilik kita pasti tahu. Hujan mulai turun, layang-layang diturunkan. Hujan sudah berhenti, cuaca baik, angin bertiup kencang, semakin diterbangkan. Anda harus tahu Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Dia pasti selalu berbuat yang terbaik buat kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 12 batu permata, gambaran proses Tuhan harus tuntas, sempurna dalam hidup kita. Lihat Wahyu 21 ayat yang ke-7. Masih berkaitan dengan ayat di Wahyu 21. Tentang apa? Tentang yaitu saudara Yerusalem baru. Lihat ayat yang ke-7. Mari baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa apa? Menang. Ia akan memperoleh
Semuanya ini. Saya mau tanya, semuanya ini bicara apa? Yerusalem baru tadi, surga. Loh Pak, kok harus menang? Kalau kita bisa menang, kalau kita disebut pemenang, berarti harus ada perjuangan dulu. Kalau kita disebut sebagai pemenang, berarti harus ada pergumulan lebih dulu yang harus kita menangkan. Katakan amin. Alkitab berjanji bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jujur dalam hidup kita, ada begitu banyak pergumulan yang Tuhan izinkan. Seperti batu yang dipotong, yang dipoles, menyakitkan. Tapi dengar saudaraku, kalau Anda dan saya bereaksi benar, tetap mengucap syukur, tidak pernah menyerah terhadap setiap kepergumulan, tapi kita terus berharap kepada Tuhan. Kita bereaksi benar, tidak pahit, tapi terus melepaskan kasih dan pengampunan. Percayalah, justru kesakitan akan berubah jadi kemuliaan. Siapa percaya bahwa kesakitan kita bisa diubah Tuhan menjadi kemuliaan? Saudara, saya saksikan sebuah kisah nyata. Satu hari di Amerika, ada seorang anak pria dilahirkan dari seorang wanita pemabuk. Seorang wanita penjudi. Dan suaminya siapa? Tidak jelas. Jadi anak laki-laki ini sudah tidak pernah tahu siapa ayah aslinya. Dan satu hari dalam kemiskinannya, ketika anak ini pemuda sudah remaja dibawa mamanya yang lagi mabuk. Yuk nak kita jalan ke sebuah jalan. Sampai di sebuah jalan raya yang ada jembatannya. Dia bilang begini, nak kamu tunggu di sini ya. Ibu mau pergi ke suatu tempat. Kamu tunggu jangan kemana-mana. Nanti ibu akan balik bawa makanan untuk kamu. Dia anak remaja ini sudah dengan polosnya, iya mah. Lalu ibu ini pergi saudara. Anda tahu 3 hari. Anak remaja ini tunggu di jembatan itu. Mamanya enggak pernah muncul. Ini anak tahan lapar. Dia sudah kelaparan dengan linangan air mata. Orang lalu lalang di jalan itu tidak ada yang peduli. Sampai untungnya satu hari. Hari ketiga. Ada seorang pria Kristen. Waktu lihat anak remaja ini nangis kelaparan. Dia berhenti. Lalu ditanya. Dan waktu diceritakan bahwa dia ditinggal dibuang oleh ibunya. Lalu kemudian ini anak dibawa ke sebuah tempat. Pas ada retreat anak-anak muda di gereja itu. Dan juga diberi makan. Dan harus ada biayanya. Tapi pria Kristen itu membayari anak ini. Dan Anda tahu saudara, anak yang miskin ini untuk pertama kalinya ikut retreat itu dia minder. Yang lain bajunya bagus-bagus, wangi. Sementara dia bajunya kotor dan jelek. Dan bau lagi dan dia lapar. Tapi hari itu saudara, anak remaja ini mendengar firman Tuhan. Dan untuk pertama kalinya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia buka hatinya bagi Yesus. Setelah itu saudara, singkatnya. Pemuda ini, remaja ini yang tidak jelas siapa orang tuanya. Karena dia dibuang. Dirawat di gereja. Dan Anda tahu, menurut ceritanya, dia ditinggalkan di sebuah tempat kamar yang kecilnya bukan main. Bahkan setiap hari petugas gereja memberi dia makan hanya sebuah piring seng dengan makanan sedikit dilempar kayak memberi makan anjing. Saudara. Tapi pemuda remaja ini sudah tidak pernah pahit. Dia semakin cinta Tuhan. Dan akhirnya satu saat ketika dia bertumbuh dewasa, dia masuk sekolah Alkitab. Dan di sekolah Alkitab dia belajar firman. Dan akhirnya dia serahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Satu hari saudara waktu dia tinggal di sebuah kota, di sebuah state di Amerika nih. Dia lihat televisi CNN. Bahwa di kota New York di daerah ghetto. Daerah paling kumuh, paling miskin antara Bronx dan Brooklyn. Dia lihat di sana ada banyak anak-anak kecil yang disia-siakan. Yang dibuang oleh orang tuanya. Dan yang terlibat dengan banyak kejahatan. Tiba-tiba ini pemuda yang dulunya juga pernah ditolak, dibuang oleh orang tuanya. Ada linangan air mata mengalir. Ada passion, ada belas kasihan. Singkatnya tidak lama kemudian, dia terbang menuju ke New York City. Dan dia tinggal di daerah ghetto yang polisi pun waktu itu tidak berani masuk ke sana. Karena terlalu gawat. Dan Anda tahu saudara, dan dia mulai hari itu, dia mulai melayani anak-anak kecil yang terhilang.
yang tidak jelas siapa orang tuanya, yang hancur. Dan hari itu saudara, hampir 30 tahun yang lalu, pemuda ini yang bernama Bill Wilson, dia melayani anak-anak kecil dan dia dirikan Metro Ministry. Dari tidak ada apa-apa sampai hari ini saudara, setiap Sabtu hampir 100.000 anak-anak jalanan yang dia layani dalam sekolah minggu. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lihat, dia sendiri adalah anak yang tertolak. Tapi akhirnya justru dia jadi berkat bagi anak-anak, ratusan ribu anak yang tertolak. Dan dia mulai buat Metro Ministry bukan hanya di New York. Dia mulai juga buat di Filipina, di Eropa, dan juga di Indonesia. Dan di berbagai tempat. Dan Anda tahu saudara, hari ini hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Walaupun, maaf saudaraku, dia sampai diceraikan istrinya. Karena istrinya tidak tahan penderitaan suaminya. Karena satu hari dia juga pernah ditodong saudara, oleh 2 orang gangster di New York. Dan dari mulutnya sampai ke dekat otaknya ditembak 2 kali. Dan Anda tahu, hampir nyaris kena otaknya. Supaya dia berhenti karena anak-anak kecil dipakai untuk jual obat bius. Tapi akhirnya jadi Kristen. Lalu para gangsternya marah sama Bill Wilson. Dan Anda tahu saudara, supaya dia berhenti jadi hamba Tuhan. Tapi dia tetap berkata, aku sudah diselamatkan oleh Yesus. Aku mau terus hidup, persembahkan hidupku untuk kemuliaan namanya. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita akan saksikan klip pelayanannya lebih dulu. Bagaimana begitu banyak anak-anak terbuang yang diselamatkan oleh seorang hamba Tuhan yang juga pernah terbuang. Saksikan klip ini. Semoga jadi berkat. The cops said these kids were hopeless. Government said these kids were hopeless. The school teacher said these kids were hopeless. I said, no, they're not hopeless. Dengan kurang lebih 80 bis setiap hari Sabtu dan truk untuk pelayanan. Mereka melayani anak-anak yang terhilang di daerah ghetto New York. They can have fun, they can hear about a God that loves them. That in and of itself has really been able to prove why this ministry and this work that we do here at Metro is so vital. Metro Ministries is the world's largest Sunday school, serving more than 100,000 sekolah minggu terbesar di dunia. Lebih dari 100.000 anak-anak yang dilayani. Versions of Sunday school. We have the indoor Sunday school, which is the bus ministry, but what I do is sidewalk Sunday school, where we take a truck that's been converted into. Lihat, truknya bisa dipakai untuk jadi mimbar, untuk menginjil di mana-mana, buat Sunday school. That's the essence. Inilah Pastor Bill Wilson, saudara. That's the purpose of a Sunday school that was designed and developed to let them understand that they aren't hopeless, but that someone really cares for them. We run probably about 80 bus runs on a Saturday. The kids will come to Sunday school, get taken home, then those buses will go and pick up more kids, bring them anak-anak in for yang another session. akhirnya terlantar tapi diselamatkan untuk Yesus. Metro Ministries currently has programs in the Philippines. Lihat, di berbagai negara juga mereka jadi berkat. And India. The principles on which the ministry is built, you can just duplicate them. Pastor Bill Wilson juga baru pulang dari Indonesia, saudara. Melayani di sana. Take those principles and just apply them in every country because kids are gonna be kids no matter where you go. Other Metro Ministry programs include summer camps, child sponsorship, feeding programs, bus ministry, and personal home visits on a weekly basis. When I came here 31 years ago, the ministry, the vision was very simple. It was to go into these neighborhoods, bring the hope of Christ, and the vision has not changed. We will do what we need to do to reach a child wherever they are, whatever the cost, whatever it takes. But we Dari can't seorang do it. anak yang terbuang, It tertolak. takes churches, it takes individuals, it takes all of us pulling together to say, together we move the ministry forward. Together the kingdom moves forward, and really together, that's when something really phenomenal happens. And we're watching it happen all over the world. To find out how you can help support Metro Ministries, please visit www.metroministries.org. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Lihat bagaimana hidup seseorang yang terluka sebetulnya. Tapi akhirnya jadi berkat ketika dia lulus dari proses Tuhan. Dan saudara, beberapa hari kemarin Pastor Bill Wilson telepon saya.
Dan dia bilang, Pastor, aku baru pulang dari Indonesia dan aku mau tanggal 16 September nanti, 2 minggu lagi dari sekarang. Dia akan melayani dengan timnya dan ada penerjemah Indonesia dari Indonesia yang datang. Dan saya percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pastikan Anda datang dan ajak teman-teman saudara. Karena apa saudaraku, beliau adalah pembicara internasional. Dan jadwalnya padatnya bukan main. Dan saya sukar untuk cari jadwalnya sejak tahun lalu. Tapi tiba-tiba dia berkata, aku bisa 16 September. Saya bilang, oke. Dan Anda tahu kalau Anda dengar khotbahnya, siap-siap bawa sapu tangan yang banyak, saudaraku. Tisu yang banyak. Karena setiap kali banyak orang dengar khotbahnya, orang akan nangis. Kenapa? Karena dia cerita dari hatinya. Bagaimana dia dari seorang anak yang tertolak, yang terbuang. Tapi hari ini jadi berkat di mana-mana. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Mungkin sudah bertanya begini, Pak, saya sudah terima Yesus, kan keselamatan karena iman. Saya sudah tahu saya harus mengalami pergumulan, melewati proses pemotongan pemolesan. Tapi Pak, apakah saya setelah diselamatkan karena iman, saya perlu berbuat baik? Mari kita lihat saudara-saudara. Lihat dalam kebenaran ini saudara, tentang bagaimana cara kita bisa menikmati Yerusalem baru. Yang ketiga, jalannya terbuat dari emas tulen yang murni. Kata bersama saya, dari emas tulen yang murni. 2, 3. Ini adalah gambaran apa? Gambaran kita setelah diselamatkan, kita harus hidup mengejar kekudusan. Kata bersama saya, mengejar kekudusan. 2, 3. Kenapa saudara? Karena emas itu bisa menjadi murni setelah melewati pemurnian dapur api. Tanpa dapur api, maka emas tidak bisa menjadi murni. Seorang tukang emas akan tahu bahwa emas itu telah murni setelah ia melihat pantulan wajahnya pada emas tersebut. Saudara-saudara, mari kita belajar. Surga ternyata jalannya terbuat dari emas tulen yang murni. Dan ini adalah gambaran kita harus terus mengejar kekudusan agar kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Pak, kan katanya selamat karena iman, bukan karena perbuatan. Betul saudara. Tapi setelah kita diselamatkan, lihat Yesus sendiri berkata apa? Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Yesus berkata apa? Maka aku menasihatkan engkau, gereja Tuhan yang ada di situ, supaya engkau membeli daripadaku. Loh, katanya keselamatan diberi cuma-cuma. Betul, air hidup diberi cuma-cuma. Tapi setelah kita diselamatkan, ada yang harus kita beli. Kalau membeli berarti harus ada pengorbanan, harus ada bayar harga. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya secara rohani. Dan juga membeli apa? Pakaian putih, kekudusan, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi membeli apa? Minyak, untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat satu ayat lagi, Paulus berkata apa? Ibrani 12 ayat 14. Yuk baca sama-sama Ibrani 12 ayat 14. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan apa baca keras? Kejarlah kekudusan. Kata mengejar perlu usaha kita enggak? Halo? Perlu usaha kita. Lihat. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat siapa? Tuhan. Saudara lihat. Alkitab dengan jelas berkata, kejarlah kekudusan. Belilah emas daripada Yesus. Saudara, memang keselamatan bukan karena usaha kita. Tapi pemberian cuma-cuma karena kita beriman. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus mengejar kekudusan. Kata bersama saya, mengejar kekudusan. 2, 3. Saudara tahu sebab apa? Yang terakhir, tanpa kekudusan, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-8 dari Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji yang kejam, orang-orang pembunuh, orang yang benci, tidak mau ngampuni, orang-orang sundal yang hidup dalam perjinan, seksnya tidak kudus, tukang-tukang sihir, orang yang terlibat dalam okultisme, penyembahan-penyembahan berhala, termasuk nyembah uang juga. Semua pendusta yang suka bohong, lihat, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.
Perhatikan saudaraku. Saudara, ada pengajaran yang mengatakan, setelah kita diselamatkan karena iman, sudah nikmati anugerah saja tanpa berbuat apa-apa. Hati-hati saudara, kenapa? Paulus dalam perjanjian baru dia berkata, tetap kerjakanlah tugas keselamatan. Yesus berkata dalam Wahyu tadi, belilah daripada Yesus emas yang telah dimurnikan dari api. Belilah pakaian yang putih, bicara kekudusan, agar kita tidak telanjang. Belilah minyak untuk melumas mata kita, itulah urapan Roh Kudus. Bahkan Paulus berkata, kejarlah kekudusan. Dengar saudaraku, setelah kita diselamatkan, kita harus punya namanya disiplin kasih karunia. Kata bersama saya, disiplin kasih karunia. 2, 3. Saudara, setelah kita diterima Yesus, nggak boleh hidup sembrono. Yang penting saya sudah dapat keselamatan karena iman. Biar saya berzina juga nggak apa-apa. Hati-hati. Tetap Alkitab berkata, pezina pesundal tidak masuk surga. Setelah kita diselamatkan dalam Yesus, kita harus mau diubah. Kita harus mau berubah dari sifat karakter kita yang lama. Yang sombong berubah jadi rendah hati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dari orang yang saudaraku benci jadi orang yang suka mengampuni. Katakan amin. Seperti siapa? Karakternya Tuhan. Kejarlah sifatnya Tuhan. Tuhan penuh kasih, biar kita penuh kasih. Tuhan penuh sukacita, kejarlah kita penuh sukacita. Katakan amin, saudaraku. Saudara, Tuhan yang Maha Kudus, biarlah kita juga mengejar hidup kudus. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi begini, supaya Anda ngerti. Memang kan Pak, katanya kita tidak bisa sempurna, tidak bisa kudus dengan kekuatan kita sendiri. Betul. Semua karena pertolongan Tuhan, betul. Tapi mari kita belajar. Satu hari saudara, ada seorang pemuda baru beli sepeda motor dibelikan oleh orang tuanya. Mamanya udah ngomong gini, nak, jangan ngebut. Tapi biasa anak muda diberitahu jangan ngebut, malah apa? Ngebut suruh. Dia ngebut, kecelakaan. Berat, jelas. Anak muda ini saudara dibawa ke rumah sakit. Kaki kanannya, tulangnya remuk, hancur karena kecelakaan. Saya mau tanya sama saudara, kalau tulang remuk bisa jalan enggak? Enggak bisa. Tapi tim kedokteran akhirnya memutuskan mengimplan tulang yang remuk itu dibongkar. Diganti dengan implan tulang yang baru. Yang terbuat dari baja atau metal khusus. Setelah melalui proses operasi yang panjang. Akhirnya anak muda ini sadar kembali. Dan dia kaget. Karena ternyata dia sudah mendapat implan tulang yang baru dari yaitu baja khusus. Lalu kemudian dokter berkata, kamu mestinya nggak bisa jalan. Tapi aku sudah kasih tulang baru. Kamu bisa jalan. Masa dokter? Bisa? Bisa. Lalu kemudian dokter berkata, sekarang coba turun latihan dari tempat tidur. Kamu coba jalan. Pemuda ini coba turun dari tempat tidur. Sakit dokter, sakit. Suster tolongin dia. Sakit, nggak mau. Dia tidur lagi di tempat tidur. Dokter, saya nggak bisa jalan. Selamanya kalau kamu nggak mau latihan jalan, kamu akan lumpuh dan tidak bisa jalan. Kamu bisa. Karena tulangmu yang remuk sudah aku kasih ganti tulang yang baru. Bisa. Tapi kamu harus latihan, disiplin. Dokter sakit. Kalau kamu tidak mau jalan, lumpuh seumur hidup. Kalimat itu menyentuh hatinya. 3 hari kemudian dia pikir, iya. Aku ini bisa jalan loh. Tapi kalau aku nggak latihan, rugi. Lalu dia panggil suster. Dia mulai jalan, sakit. Dia tahan. Tidur lagi. Tapi besok dia coba. Beberapa minggu dia coba. Sampai akhirnya dia bisa jalan dengan sempurna. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Sudah dengar? Ini gambaran siapa pemuda kita. Kita tidak bisa sempurna, tidak bisa kudus dengan kekuatan kita sendiri. Karena dosa sudah meremukkan hidup kita. Tapi syukur bagi Tuhan. Sejak kita percaya Yesus, Tuhan mengimplankan anugerahnya masuk dalam hidup kita. Kekudusannya masuk dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi setelah itu Anda harus dan saya belajar jalan sendiri nggak dalam anugerah? Harus disiplin nggak dalam anugerah? Harus jauhi nggak pornografi? Harus jauhi nggak kebencian? Harus jauhi nggak perzinahan?
kita sendiri yang harus berjalan. Sakit, gak enak. Biasa ngerasain orang, sekarang gak boleh gosip. Ya toh, gak enak. Ya toh. Biasa iri sama orang, benci sama orang, sekarang harus ngomong gak enak. Tapi Anda harus jalan. Jalan, kata Tuhan. Jalan nak, jalan nak. Dan akhirnya kita bisa kejar kekudusan. Karena anugerah, tapi juga disiplin, kasih karunia dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara ngerti bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Tapi harus melewati masa proses. Seperti batu permata, dipotong, dipoles, sakit. Tapi Anda harus lulus. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kita semua harus terus kayak emas mau dimurnikan. Kita harus berani bayar harga. Disiplin hidup. Hidup dalam kekudusan. Kejarlah kesucian. Dan saya percaya anugerahnya menyertai kita semua. Siapa mau masuk surga yang mulia? Lambaikan tangan saudaraku. Ayo berdiri bersama-sama. Bilang kanan kiri katakan. Kamu jangan sampai tak masuk surga loh ya. Amin saudaraku. Siapa mau nikmati Yerusalem baru? Angkat tangan saudaraku. Amin saudaraku. Ada yang bilang begini sama saya, Pak. Kalau seandainya Pak ya. Satu batu aja dari surga dijatuhin ke Tuhan ke kantong saya Pak sekarang Pak. Saya bakal lunas utang saya. Saudara-saudara, mintalah anugerah Tuhan. Ada kalanya Tuhan bisa buat mujizat dalam keuangan melalui anugerahnya. Tapi ada kalanya Tuhan berkata, nak aku sudah kasih anugerah. Kamu harus kerja dalam pertolonganku. Dan lihat mujizat pasti akan terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Saudara yang pertama tadi. Pintu gerbang surga dari mutiara. Yesus mutiara kita. Dia telah rela berkorban buat kita. Bukan karena usaha kita. Tapi karena iman percaya. Amin saudaraku. Nggak ada jalan lain kecuali Yesus. Yang kedua saudara. Mari kita belajar izinkan batu hidup kita dipotong, dipoles. Dibentuk sakit memang. Tapi Anda harus tetap lulus. Jangan pernah menyerah. Tuhan ngomong sama saya begini. Di antara kita ada yang sedang letih lesu. Pak kok enggak selesai-selesai masalah saya. Tuhan ngomong belum selesai batunya dipoles. Kenapa? Kita sering berontak. Batunya lari-lari. Lari kemana? Mau dipotong enggak mau lulus lah. Lari terus. Bilang ke kanan, jangan lari-lari. Amin saudara. Belajar taat dalam proses Tuhan. Amin saudara. Dan yang ketiga saudara. Mari kita kejar kekudusan. Izinkan seperti emas yang dimurnikan oleh api. Kita terus mau kejar. Bayar harga sakit memang. Kayak tadi belajar jalan. Tapi lihat. Kita bukan karena kekuatan kita. Ada yang bantu. Suster yang bantu. Percayalah gambaran Roh Kudus. Bantu saudara. Mendampingi kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan.